Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, saya peserta Latsar golongan 3 Angkatan 1 kelompok 4. Nama saya Rois Fawarta. Instansi saya di BPKAD Kabupaten Waikanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bela negara, yang terdiri dari siapa yang harus membela, apa yang harus dibela, bila mana atau kapan harus membela, di mana harus membela, dan mengapa harus dibela. Yang pertama saya akan menjelaskan siapa yang harus membela. Menurut saya, yaitu semua warga negara Indonesia harus ikut serta dalam bela negara. Karena hal ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Makna yang terkandung dalam pasal ini adalah setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembela negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Selain itu, dijelaskan pula dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Karena peran aktif warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Maka dari itu, upaya bela negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI memiliki sejumlah komponen, yaitu komponen utama yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Yang kedua yaitu komponen cadangan yang terdiri dari warga negara Indonesia, sumber daya alam, dan sarana prasarana nasional. Dan yang terakhir yaitu komponen pendukung yang isinya adalah militer, tenaga ahli, industri, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Mungkin kita masih ingat unsur-unsur dikatakan adanya negara, yakni pertama, suatu wilayah dikatakan sebagai negara jika ada wilayahnya, ada pemerintahannya, dan ada warga negaranya. Artinya, warga negara adalah unsur yang besar dan penting dalam perwujudan negara. Dan bela negara merupakan wujud penyelenggaraan pertahanan yang merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang harus dibela. Kita sebagai warga negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia punya kewajiban untuk turut serta dalam kemajuan dan membela bangsa. Tindakan itu merupakan wujud cinta kita terhadap negara Indonesia. Setidaknya ada 3 hal utama yang harus dibela oleh warga negara Indonesia menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Pertama yang harus dibela adalah kedaulatan negara, kedua keutuhan wilayah NKRI, dan yang ketiga yakni keselamatan bangsa. Ketiga tindakan itu merupakan perwujudan bela negara. Bila mana dan kapan harus membela? Cara membela negara dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan kerja, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Saat ini, penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan di lingkungan kerja, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, dan menggunakan produk asal Indonesia. Wujud bela negara pun beragam sesuai kadar kemampuan tiap-tiap warga negara Indonesia. Bela negara harus dilakukan selama kita menjadi warga negara, baik dalam situasi dan kondisi yang aman maupun genting. Di mana harus membela? Menurut saya, dalam membela negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dimanapun. Karena selama kita masih sebagai warga negara Indonesia, dimanapun kita berada, kita berkewajiban untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman di dalam maupun di luar negara. Mengapa harus dibela? Karena di negara Indonesia kita dilahirkan, di negara Indonesia kita bertempat tinggal dan dibesarkan, serta di negara Indonesia pula kita mencari penghidupan. Ada 3 alasan kenapa kita harus bela negara di Indonesia. Yang pertama, alasan historis. Yang kedua, alasan geografis. Dan yang ketiga, alasan demografis. Yang pertama, alasan historis karena sejak dulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia, dan Indonesia pernah dijajah lebih dari 300 tahun. Kemudian, kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan hadiah dari penjajah. Yang kedua adalah alasan geografis, karena wilayah Indonesia sangat luas,
kekayaannya yang melimpah, letak Indonesia yang strategis, jumlah pulaunya lebih dari 17.000 dan tanahnya subur. Yang ketiga yaitu alasan demografis di Indonesia, yaitu pengangguran yang relatif tinggi, pemerataan pendapatan belum tercapai, pendapatan per kapita masih rendah, dan kualitas penduduk masih tertinggal. Mengapa negara Indonesia harus dibela oleh setiap warga negara? Karena untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan menjaga identitas dan integritas bangsa. Itulah beberapa penjelasan saya terkait bela negara. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.